Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atats'hud dunya wa hiya raghimatun wa man kanat niyatuhu fid dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala fiqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lah. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami'at Taqwa yang insyaallah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk terus dan selalu memanjatkan puja dan puji
serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah, serta ridhonya. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita, yaitu untuk melaksanakan thalabul ilmi, untuk bekal hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Semoga dengan kita istiqomah menjalankan kewajiban thalabul ilmi ini, dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini sampailah bahasan kita tentang bab berpaling dari dunia, yang diistilahkan kalau dalam istilah ilmu tasawuf adalah zuhud. Berpaling dari dunia ini bukan berarti meninggalkan dunia secara totalitas, tetapi berpaling dari dunia ini artinya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tetapi menjadikan dunia seperlunya saja. Kalaupun kita berambisi dengan dunia, kita niatkan untuk bisa sampai kepada akhirat. Memang di dalam Al-Quran maupun hadis banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhirat daripada dunia. Tapi di sisi lain juga ada ayat yang menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk Allah yang baik, yaitu yang menggabungkan dan menyeimbangkan dunia dan akhirat. Karena pada hakikatnya akhirat juga, untuk sampai kepadanya, kepada akhirat, kita perlu dengan wasilah dunia. Baik dunia secara zatnya maupun dunia secara isi-isi dunia itu sendiri. Cuman peringatan Imam Abu Lais As-Samarqindi untuk kita berpaling dari dunia, karena dunia ini sering menipu kita. Karena dunia ini sering melalaikan kita. Maka berpalinglah coba dari dunia, agar kita tidak terjebak dengan terlalu cinta terhadap dunia. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Amr bin Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pernah bersabda, mangkanat niyatuhul akhirata, barang siapa yang niatnya untuk akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan menghimpun semuanya bagi kita. Bagi Allah, Allah akan menghimpun baginya semua. Itu dunia dan akhirat. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan pada hatinya.
Jadi kalau niatnya, tujuannya adalah akhirat, Allah jadikan ya kekayaan pada hatinya. Karena memang hakikat kaya itu bukan karena banyaknya harta, tapi kaya itu adalah kaya hati. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi, laisal ghina angkas ratil mali. Yang namanya orang kaya itu bukan banyaknya harta. Walakinnal ghina'u ghina'un nafsi. Walakinnal ghina'a ghina'un nafsi. Akan tetapi yang dimaksud orang kaya itu adalah yang kaya hati. Ya, itu jelaskan seperti itu. Jadi barang siapa yang niatnya untuk akhirat, Allah akan menghimpun baginya semua, yaitu dunia akhirat. Dan Allah jadikan kekayaan pada hatinya. Wa atatshu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan datang kepadanya dengan sendirinya. Tuh. Kalau orang niatnya akhirat, dunia akan datang dengan sendirinya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man kanat niyatuhu fid dunya, barang siapa yang niatnya untuk dunia, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Makanya kita sering lihat kalau orang itu dunia tujuannya bercerai-berai, dunianya juga berantakan, akhiratnya berantakan. Wa ja'ala fiqrahu baina ainaihi, lalu Allah akan jadikan kefakiran di depan kedua matanya. Jadi akan selalu fakir terus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu, dan dunia tidak akan datang kepadanya, kepada orang yang dunia jadi tujuannya tadi, niatnya, kecuali dunia itu ya yang datang adalah apa yang telah ditentukan untuknya. Ya. Jadi tidak mendapatkan apa-apa ya selain Allah jadikan kefakiran di depan kedua matanya. Jadi akan merasa fakir terus, tidak kaya-kaya. Ya. Itu. Jadi hadis pertama ini jelas menjelaskan tentang sebagai makhluk yang beriman, sebagai hamba Allah, ya, perintah Nabi hendaknya kita niatkan hidup ini untuk akhirat. Apa sajanya yang ada pada diri kita, niatkan untuk akhirat. Karena Allah akan menghimpun bagi kita semua dunia akhirat. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah juga menegaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah olehmu ya apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Ini perintah Allah yang disuruh agar kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat dengan tetap mengutamakan akhirat, sedikit berpaling dari dunia. Memang logikanya harus caranya seperti itu. Cuman jarang sekali orang yang mampu untuk menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Karena prinsipnya kalau orang itu cinta kepada akhirat, pasti dunia akan secara otomatis ikut kepada. Tetapi kalau kita hanya mencari dunia, jangan harap kebahagiaan akhirat kita raih. Ya. Kalau kata pepatah orang tua dulu mah, kalau kita nanam padi, pasti rumput akan ikut tumbuh. Tapi kalau kita nanamnya rumput, nggak bakalan padi ikut tumbuh. Ini kias orang tua dulu seperti itu. Ya. Kalau kita nanam padi, secara otomatis
Bahkan seringkali itu rumputnya lebih banyak dari padinya. Tuh. Ya. Tapi kalau kita nanamnya rumput, kayaknya nggak bakal tumbuh padi. Itu logikanya sudah jelas. Kalau kita akhirat tujuannya, dunia akan kita dapat. Tapi kalau dunia tujuan kita, jangan harap bisa dapatkan akhirat. Itu maksudnya kata Allah. Tuh. Ya. Jadi cari, utamakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu Muhammad bagimu lebih baik. Ya. Ya kan Nabi Muhammad lebih suka, lebih cenderung selalu mengejar untuk kebahagiaan akhirat, selalu mengumpulkan bekal untuk dibawa ke akhirat. Tuh. Ya. Kemudian walatan jangan kamu lupakan ada kebahagiaan juga di dunia. Ini juga senada dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara manusia ada orang yang berdoanya meminta kepada Allah, Rabbana atina ya Allah, karuniakan kepada kami di dunia, hidup di dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan juga kebahagiaan kami untuk negeri akhirat. Oh. Ya. Ini. Sebaliknya, artinya orang yang mintanya hanya dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang ini tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat nanti. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang mengucapkan atau berkata kepada Allah, ya, ya Allah karuniakanlah kepada kami kebahagiaan negeri akhirat. Ya. Apa? Ya Allah karuniakan kepada kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Siapa yang mintanya dunia akhirat, maka dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan tadi. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya. Ya, wallahu sari'ul hisab. Allah sangat cepat hisabnya. Ya. Ayat ini ditegaskan lagi dengan hadis Nabi, hadis sahih. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Bukan orang yang terbaik di antaramu orang yang meninggalkan dunianya demi akhirat. Sebaliknya walaisa bi khairikum man taraka akhiratahu li dunyahu. Bukan orang yang terbaik di antaramu ya. Orang yang meninggalkan akhirat untuk dunianya. Ada orang yang di masjid aja berdoa, nggak usaha, dibenci oleh Allah. Ada yang usaha terus, nggak sholat, nggak ke masjid. Nah, ya, itu. Kalau bahasa Nabi, hatta yusiba minhuma. Sehingga kita mendapatkan keduanya. Ya, kata Nabi SAW. Fa inna dunya balaghul akhirah. Karena sesungguhnya dunia itu adalah tangga kita untuk sampai kepada akhir. Artinya tanpa dunia kita nggak akan mungkin sampai kepada akhirat. Itu hadis yang pertama disampaikan oleh Rasulullah tentang niat untuk selalu ya ke arah akhirat. Ya, niatlah selalu untuk akhirat. Kemudian dari Abu Ghassan An-Nahdi dari Al-Aswad bin Qais, di mana beliau berkata, saya mendengar Jundub berkata, Jundub Tabithan Al-Ghifari,
Da'ala Umar radhiyallahu an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasirin. Ya. Pada suatu hari Sayyidina Umar ini masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di peraduannya, di tempat istirahatnya, yaitu pelepah daun kurma yang disebut dengan tikar atau tikar yang terbuat dari pelepah daun kurma. Nabi seperti itu. Dan tentunya kedua pinggang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membekas, ya, karena tidurnya beralaskan pelepah daun kurma. Tuh. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat Rasul seperti itu, manusia mulia yang luar biasa, apapun yang mau pasti dikasih oleh Allah, tapi tidur di tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma. Kalau kita kan daun kelapa, orang dulu sering menyebutnya blok KTP. Ya, atau dibikin wayut kayak seperti itu buat bawa apa barang, kalau orang dulu ke pasar seperti itu. Gak ada yang jual tas dulu. Tuh. Jadi Umar melihat Rasulullah bangun tidur, pinggangnya sama pipinya ngecap. Tuh. Umar bin Khattab menangis. Ya Allah, Rasulullah tidurnya seperti umatnya, ya Allah, enak-enak semua tidurnya. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Ma yubkika ya Umar, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Umar? Apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Umar? Siapa yang bikin kamu menangis wahai Umar? Seperti itu. Ya. Qala Umar bin Khattab menjawab pertanyaan Rasul, Dzakartu Kisra wa Qaisar. Saya teringat Kisra dan Kaisar, Raja Romawi dan sebagainya. Ya. Dengan segala kemewahan dunianya. Raja Romawi, Kaisar Romawi enak tidurnya. Kau Muhammad orang yang paling mulia. Ya. Tapi tidurnya atau tempatnya seperti itu. Pantas kalau Umar bin Khattab menangis. Ya, itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang kesenangannya dicepatkan di dunia. Kata Rasul, itu Kaisar Romawi, ya. Itu Allah cepatkan di dalam dunia ini, ya, kesenangannya. Sedangkan kami adalah orang-orang yang kesenangannya ditinggalkan nanti di akhirat. Kalau mereka di dunia saja, kalau kita yang nanti di akhirat, ya. Makanya pantas ada hadis yang masyhur yang sering kita juga dengar, ad-dunya sijnul mu'mini wal qabru hisnuhu wal jannatu ma'wahu wa dunya jannatul kafiri. Ya. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin. Wal qabru hisnuhu, sedangkan kuburan itu penjaganya. Wal jannatu ma'wahu, dan surga itu adalah tempat tinggalnya. Tuh. Kemudian kata Sayyidina Umar, ya, dunia itu merupakan surga bagi orang-orang kafir, ya, kubur merupakan penjaranya, dan neraka merupakan tempat tinggalnya, kebalikannya. Ya. Kalau bagi kita orang beriman, dunia ini merupakan penjara, itu hanyalah istilah saja. Artinya kalau dunia dijadikan penjara, berarti kita nggak senang-senang. Dalam arti dunia selalu penjara karena kita masih kena aturan.
tidak boleh makan yang haram, tidak boleh bersenang-senang, pesta foya, ya itu ya tidak boleh seperti itu. Tidak diingatkan seperti itu, ya kita memang dunia ini maksudnya penjara karena kita jangan mabok-mabokan, nggak boleh. Ada larangan. Beda dengan orang-orang kafir, bebas berbuat apapun di dunia mereka, karena mereka tidak mengakui adanya kehidupan akhirat, sehingga mereka berbuat semaunya, ya itu berbuat maksiat dan sebagainya, karena dia tidak percaya adanya adab nanti, baik adab kubur maupun adab yang sesungguhnya. Ya, ini. Jadi walaupun dunia diistilahkan seperti penjara, kita jangan menjadikan dunia penjara. Kita nikmati saja alurnya yang sesuai sunnah terapan syariat Allah, jujur, bertanggung jawab, ya itu insya Allah kita tidak akan punya musuh kalau kita sebutnya seperti itu. Ya, kita tidak akan punya musuh kalau bisa sebutnya seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 24, seraya Allah memberikan tamsil terhadap kehidupan dunia ini. Diharapkan setelah kita mengetahui ini, kita juga akan mulai sedikit-sedikit berpaling dari dunia. Dalam surat Yunus ayat 24 Allah berfirman, innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi ini, ya, kama in anzalnahu minas sama, itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman. Fahtalatu binabatul ardi mimma yakuluna wal an'am, ya, di mana tumbuh tanaman-tanaman itu adalah yang subur karena air itu. Dengan air itu tanamannya menjadi subur. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya. Ya. Kemudian datanglah kepada azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami akan jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Itu. Oleh karena itu, terkait dengan kajian berpaling dari dunia ini, atau kalau dalam bahasa terjemahan zuhud, memandang dunia sebelah mata. Jadi kita bukan semuanya kita tinggalkan, tapi separuh saja, ya, kita kumpulkan. Tuh. Jangan sampai kita terjebak dengan kemauan kita untuk berambisi dengan dunia sampai jadi kita lupa. Makanya Allah ingatkan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidak ada kesenangan dunia ini melainkan adalah kesenangan yang menipu. Rasul pernah bersabda, lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin masaqa kafiron minha syurbatama'in. Seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan satu sayap nyamuk, ya, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Ya, itu Allah tidak akan memberikan minum walaupun seteguk, karena itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ada di surga. Ya, itu.
Kemudian Syekh Mu'ad Ar-Razi pernah memberikan nasihat kepada kita, yaitu hikmah yang luar biasa. Ya, kata-kata itu luar biasa. Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan, hikmah itu turun dari langit masuk ke dalam semua hati, kecuali hati yang di dalamnya terdapat 4 hal. Ya, pada umumnya sekali lagi, hikmah itu turun dari langit masuk ke dalam semua hati, kecuali hati yang di dalamnya terdapat 4 hal. Apa itu? Yang pertama, condong kepada dunia. Nah, ini juga penyakit. Yang kedua, risau terhadap hari esok. Ya, artinya orang yang khawatir dengan besok. Jangan-jangan besok saya jangan-jangan saya jangan-jangan dagang saya nanti rugi ini dan sebagainya. Ini artinya orang yang risau, gelisah dengan apa yang terjadi besok. Ya, tidak yakin kepada Allah. Yang ketiga, dengki kepada saudara. Ya, ini dengki kepada saudara. Ini tidak akan pernah turun hikmah kepada orang yang punya rasa dengki kepada saudara. Ya. Dan yang keempatnya, kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, itu cinta kedudukan. Ya. Jadi kalau orang sudah cinta pada kedudukan, ini repot urusannya. Hal yang paling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benci pada hambanya seperti itu. Ya, kalau cinta terhadap kedudukan, jabatan yang akan malingkan kita. Tuh. Kemudian ya, Yahya bin Mu'ad melanjutkan bahwasanya beliau berkata, orang yang mempunyai akal sehat, akal yang sempurna, ya, itu adalah orang yang mengerjakan 3 hal dalam hidup ini. Ini orang yang mempunyai akal yang sempurna, maka dia akan mengerjakan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, meninggalkan dunia sebelum ia benar-benar meninggalkannya. Artinya dunia pasti akan meninggalkan kita, maka kita dulu meninggalkan daripada dunia betul-betul nanti meninggalkan kita. Yang kedua, membangun kubur sebelum ia dimasukkan ke dalam kuburan itu sendiri. Ya, membangun kubur bukan berarti kita bikin, kalau Imam Ghazali, pahamnya Imam Ghazali betul, dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan Imam Ghazali dengan sengaja menggali kuburannya di belakang rumahnya. Diukur sendiri Pak Kentar berapa panjangnya ini. Ya. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan sendiri, biar ingat. Kalau lagi pusing-pusing, tetangganya beli mobil baru, lihat di belakang. Lah, ngapain beli mobil baru? Nggak muat nanti dibawa ke kuburannya. Jadi untuk penenang ya, ngibur diri seperti itu. Tapi kita nggak usah membangun kuburan. Cukup dengan kita sering ziarah kubur, biar kita ingat kematian. Tuh. Dan yang ketiga, merasa senang kepada Allah sebelum ia berjumpa dengan Allah. Nah, ini orang yang akalnya sempurna. Lalu punya keyakinan kita senang kepada Allah sebelum berjumpa langsung dengan Allah. Karena kita semua yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu Bapak-bapak, intinya mari kita berpaling dari dunia ini, kita niatkan inti dalam kita menjalani hidup itu, mari kita niatkan semua untuk akhirat. Usaha kita, apa yang ada pada kita, niatkan untuk akhirat agar Allah menghimpun semuanya, dunia dan akhirat, ya. Dan insya Allah dunia akan ikut akhirat, tapi jangan jadikan dunia tujuan kita, karena kita tidak akan pernah mendapatkan akhirat. Dunia juga akan acak-acakan, dan yang hanya kita dapat hanya sebatas apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Enggak mungkin kita mendapatkan dunia semuanya, separuhnya juga apalagi.
sedikit paling enggak apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah mungkin kajian kita pada malam hari ini. Ya, tidak saya buka pertanyaan dulu untuk malam ini karena saya ada keperluan. Kebetulan ada akikah saudara saya, sekaligus juga ada tahlilan tadi saudara meninggal pagi, ya, ada tahlilan juga sekaligus itu. Karena itu saya mungkin sholat berjamaahnya di tempat saya karena tidak enak kalau sayanya rada telat tidak dilihat oleh tamu yang banyak. Demikianlah, ulang lebih mohon maaf, kita tutup kajian malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahimin. Billahi taufiq hidayah wa ridwan ilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.